dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita, datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Pujilah, pujilah, dengarlah.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur jikalau Tuhan memberi kepada kita hati yang mau beribadah kepadanya. Dan kita bersyukur karena anugerahnya kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Mari saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dengan hati penuh pengucapan syukur, kami meresponi undangan Allah untuk bersekutu dengan Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu dengan satu keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah membukakan jalan bagi kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu sepanjang ibadah ini. Kami semua boleh menikmati hadirat-Mu dan persekutuan dengan-Mu secara pribadi. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan dan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Ujilah dan kenalilah pikiran kami. Tuntunlah kami di jalan yang kekal. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari saat ini kita datang ke hadapan-Nya dengan rendah hati, memohon ampun atas segala dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang lemah, yang berdosa, yang tidak layak. Kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, yang tak berdaya. Maka dari itu kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap detik kehidupan kami. Saat ini dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus menyelidiki hati kami, menguji pikiran kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang boleh pakai mulut kami untuk boleh memuji Tuhan. Telinga kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami memiliki hati yang taat, hati yang mau dibentuk dan diubah. Sehingga hari demi hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, dan kami boleh membagikan kasih Kristus kepada sesama. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Untuk meresponi berita anugerah Allah, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Dialah Tuhan yang perkasa, Dialah tempat perlindungan kita. Dialah Allah Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk menaklukkan maut, ganti kita.
Kuasanya lah yang mengubahkan hati setiap kita. Mari dengan sukacita kita memuliakan namanya. Kita bersorak menyatakan kuat kuasanya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, pendamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, pendamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, Dialah Allah yang agung dan perkasa, Allah yang megah dan berjaya. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah Tuhan yang kalahkan maut. Dialah Yesus Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji, memuliakan, mengagungkan namanya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya,
Saat ini, biarlah Injil kebenaran yang dinyatakan Tuhan terus membentuk hati kita, sehingga hari demi hari kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Dan hidup kita boleh memancarkan kasih Kristus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku
Inilah kerinduan kami ingin menjadi seperti Kristus. Tapi kami sadar tanpa kasih karunia-Mu, keinginan ini akan menjadi sebuah kesombongan. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah, terbatas dan berdosa. Kami mau sempurna seperti Kristus karena kami tahu Kristus sudah menyempurnakan kami. Dengan korbannya di atas kayu salib, dengan darahnya yang menghapuskan semua dosa kami sudah disempurnakan, terus menerus disempurnakan. Dan pada akhirnya kami benar-benar sempurna oleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Injil diberitakan terus menerus di tempat ini. Penebusan-Mu yang beranugerah dan sempurna dinyanyikan terus menerus dari tempat ini. Karena Injil-lah yang terus akan menyegarkan hati kami, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dan dengan kasih itulah kami belajar untuk menaati. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya momen pemberitaan firman menjadi momen yang mengubahkan. Karena momen ini adalah momen perjumpaan. Perjumpaan kami dengan Tuhan secara personal. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, quite a while ya, sudah berminggu-minggu saya tidak berjumpa dengan saudara di tempat ini karena kesibukan untuk opening di Rek Galaxy Mall. Nah, saya bersyukur bisa kembali ada bersama dengan Bapak Ibu saudara di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Ini adalah minggu yang kedua dan karena ini adalah minggu keempat, ya maafkan, terima kasih. Nyamanya masih separuh berarti ya. Ini minggu yang keempat dan karena ini minggu yang keempat maka kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Dan saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan atau lebih tepatnya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah seandainya kita boleh memutar waktu, ada tidak teguran yang kita dulu pernah sampaikan ke seseorang yang kita mau batalkan? Mungkin tegurannya terlalu kasar, membuat hubungan renggang. Mungkin tegurannya sangat menyakitkan orang itu, sehingga ketika kita mengingatnya, kita ingin membatalkannya. Kira-kira ada enggak ya? Kita mungkin out of control, kalimat kita benar-benar menghancurkan hati orang itu. Pertanyaan saya yang kedua adalah, pernah tidak kita menyesal karena kita seharusnya memberikan teguran, tapi ternyata kita tidak memberikannya dan orang itu akhirnya mengalami kehancuran. Kalau dilihat dari wajah Bapak Ibu saudara di sini, tampaknya ada ya, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, kita pernah menyesali. Dulu kita pernah marah begitu rupa dan kita merasa, Tuhan kalau aku boleh memutar waktu, aku akan membatalkan kemarahanku itu. Atau saudara mungkin berkata, Tuhan kalau boleh ada waktu yang bisa diputar, aku akan marah kepada orang itu. Kadangkala sulit bagi kita untuk meletakkan diri di tengah antara marah yang perlu dengan marah yang tidak perlu. Kemarahan pada dirinya sendiri tidak salah, kecuali kalau kita marah dengan cara yang salah. Dan hari ini kita akan belajar bahwa ketika ada orang lain bersalah, kadangkala mungkin kita perlu marah, tetapi tidak perlu bersalah. Dalam arti mungkin kita perlu memberikan disiplin kepada orang itu, tetapi kita jangan sampai berhenti pada disiplin. Karena nanti kita akan belajar bersama-sama, kita juga harus kembali mengasihi orang itu. Mari kita membaca teks kita saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Kita baca bergantian, saya memulai lebih dulu. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Amin.
Dalam beberapa khotbah sebelumnya saya sudah menerangkan latar belakang dari pasal yang kedua ini. Menurut banyak penafsir Alkitab, pasal yang kedua ditulis karena ada sebuah persoalan, yaitu ada orang-orang yang melakukan kesalahan di jemaat Korintus. Dan beberapa menduga orang yang dimaksud itu terutama, bukan satu-satunya, tapi terutama adalah orang yang ada di 1 Korintus pasal yang kelima, yaitu orang yang kawin dengan ibu tirinya. Dan Paulus mengatakan tidak ada orang yang tidak mengenal Allah yang melakukan itu. Dengan kata lain Paulus mengatakan kesalahannya sangat fatal sekali, merusak reputasi gereja. Karena orang yang tidak percaya pun tidak akan melakukan hal-hal yang semacam itu. Dan yang lebih parah, orang ini sombong luar biasa. Walaupun berdosa, dia sombong, dan jemaat Korintus juga ikut memegahkan orang ini. Lalu banyak jemaat Korintus yang terpengaruh di 1 Korintus pasal yang kelima. Sehingga Paulus akhirnya mendesak jemaat Korintus untuk mengadakan disiplin gereja. Paulus mengatakan, baik aku hadir atau tidak hadir, orang itu perlu untuk didisiplin. Orang itu perlu untuk dikenai disiplin gereja, yaitu dalam ungkapan Paulus diserahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya tetapi rohnya diselamatkan. Nah, saya tidak akan mengulang apa maksudnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat rekaman-rekaman khotbah atau artikel-artikel ringkasan khotbah saya dulu eksposisi 1 Korintus. Saya tidak akan menerangkan kembali apa maksudnya diserahkan kepada iblis di sana. Intinya adalah melalui disiplin Paulus ingin supaya orang ini akhirnya kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Intinya semacam itu. Nah, mungkin Paulus sempat hadir dan sempat menjalankan disiplin gereja itu. Atau mungkin pada waktu Paulus sempat hadir di sana, Paulus tidak sempat melakukannya karena jemaat di Korintus sudah melakukannya lebih dahulu. Nah, manapun yang benar saudara, yang pasti adalah pasal yang kedua dari 2 Korintus ditulis karena jemaat, sebagian besar jemaat telah menjatuhkan disiplin kepada seseorang. Mari kita ingat kembali di pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat. Intinya adalah ada orang yang dihukum. Entah siapakah dia secara pasti, entah apapun kesalahannya dia, entah apapun bentuk teguran yang dia terima, intinya adalah ada seorang yang bersalah dan sebagian besar jemaat Korintus secara komunal, secara eklesiastikal, kalau boleh pakai kalimat yang sedikit menunjukkan saya pintar, secara eklesiastikal sebagai sebuah gereja, mereka menjatuhkan hukuman atas orang itu. Tapi pertanyaannya adalah what's next? Setelah orang itu menerima teguran, what's next? Kita kadang-kala berpikir bahwa teguran itu adalah titik akhir perjalanan. Kita seringkali berpikir bahwa hukuman itu adalah titik akhir perjalanan. Saya ingat Bapak Joseph Tong dulu cerita kepada saya peristiwa di satu STT. Dia berkata begini, ada dosen yang sudah mengincar mahasiswa karena mahasiswanya ini sering salah dan sudah sering diberikan peringatan-peringatan. Suatu ketika dosennya itu sudah tahu bahwa mahasiswa ini akan berbuat salah. Sudah tahu. Dan yang dilakukan oleh dosen ini apa? Menunggu saat yang tepat gitu. Jadi sudah tahu orang ini akan berbuat salah lagi dan dosennya menunggu dengan tenang sambil berharap-harap cemas. Dan ternyata yang dinantikan oleh dosen ini terjadi. Mahasiswa itu melakukan kesalahan dan right away dia langsung memberikan surat mengeluarkan mahasiswa itu. Dan dengan bangga dia cerita kepada Pak Joseph Tong. Lalu Pak Joseph Tong marah kepada orang itu. Dan dia ajarin saya sesuatu. Terjadinya bukan di STT tempat saya melayani. Tapi Pak Joseph Tong memberitahu saya begini, saudara. Sudah tahu orang mau melakukan kesalahan. Kenapa tidak ditahan? Mengapa pikirannya itu selalu hukuman, hukuman? Dan mengapa orang berpikir bahwa hukuman menyelesaikan persoalan? Hukuman menyelesaikan persoalan. Hukuman adalah titik akhir perjalanan. Pak Joseph Tong selalu menekankan
ada belas kasihan. Saya bersyukur saya dimentor oleh seorang yang bukan menekankan hukuman tetapi menekankan belas kasihan. Saya juga punya mentor yang lain, Pendeta Yakub Hosana. Pendeta Yakub Hosana mengajarkan kepada saya, saudara, siapapun orangnya, apapun kesalahannya, begitu dia minta maaf kepada kita, menyadari kesalahannya, maka orang itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Walaupun kesempatan keduanya mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi orang itu layak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Saya berapa kali melayani di SDT bersama dengan Pendeta Yakub Hosana, karena dulu beliau itu adalah ketuanya dan saya adalah dekan akademisnya. Saya adalah pembantu ketua satu akademis. Saya dulu susah memahami beliau karena beliau ini kan lama di gereja, begitu masuk di kampus, wah, pengembalaan terus. Orang salah dipanggil, dinasehati, orang salah dipanggil, dinasehati gitu kan. Saya ini kalau melihat orang lain salah lebih dari 3 kali, DNA saya itu sudah urutannya nggak jelas semua, saudara ya. Jiwa saya itu sudah memberontak, kepengennya ngeluarkan aja nih mahasiswa begitu kan. Tapi saya bersyukur, saya di bawah mentor-mentor yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Paulus di sini memberitahu jemaat Korintus, kamu memberikan teguran, oke, what's next? Setelah kamu mendisiplin orang itu, apapun bentuknya, pertanyaannya adalah what's next? Kalau berhenti di situ, berarti itu kesalahan. Kalau saudara berhenti pada hukuman, berarti saudara telah memperbaiki kesalahan, tapi dengan cara melakukan kesalahan. Dan Paulus ingin what's next-nya itu apa? Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-8. Dia berkata begini, saudara. Yang harus kita lakukan setelah kita mendisiplin atau menegur orang. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu, bahasa Yunaninya yang seperti kita temukan di berbagai versi bahasa Inggris terjemahnya begini. Supaya kalian meneguhkan kasih kepada dia. Supaya kalian meneguhkan kasih, reaffirm your love to that person. Reaffirm. Kalau bahasa Indonesia itu kan seolah-olah kesannya begini kan ya. Hendaklah kamu mengasihi dia sungguh-sungguh. Supaya kamu mengasihi dia sungguh-sungguh. Berarti sebelumnya tidak sungguh-sungguh mengasihi. Kesannya kan begitu. Tapi sebetulnya tidak. Yang dimaksud oleh Paulus itu begini, supaya kamu meneguhkan kasih kepada dia. Meneguhkan. Kata meneguhkan di situ muncul beberapa kali di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno, dan artinya itu semacam kayak mengesahkan begitu. Jadi kita ini memahami terjemahannya sekarang berbeda. Jemaat Korintus pada waktu menegur dan menghukum orang itu, sebetulnya jemaat Korintus juga mengasihi kok. Tapi sekarang Paulus berkata kepada mereka, kamu ayo teguhkan lagi kasihmu kepada orang itu. Sebelumnya sudah ada kasih, kasih itu sudah sungguh-sungguh juga. Tapi sekarang perlu diteguhkan lagi. Banyak orang tidak suka mengekspresikan kasih. Karena beberapa menganggap mengekspresikan kasih itu sesuatu yang berlebihan, membuat dia tidak nyaman. Apalagi saya tahu beberapa di antara kita muncul dari sebuah pola asuh yang benar-benar dingin, luar biasa. Papa mama mungkin mencintai kita, mungkin. Tapi tidak pernah bilang I love you kepada kita. Coba ya yang usianya di atas 40 tahun, saya tanya. Yang di bawah 40 tahun tidak usah jawab. Yang di atas 40 tahun saya tanya, pernah tidak mendengar orang tua Bapak Ibu berkata kepada Anda, I love you? Iya kan? Saya batasi umurnya itu yang 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau saudara usianya di bawah 40 tahun, parenting itu sudah berkembang di mana-mana. Sehingga orang tua yang lebih muda itu lebih tahu cara mengekspresikan cinta kepada anak-anaknya. Kita seringkali mengasumsikan orang tahu bahwa kita mengasihi dia. Orang tua bekerja dengan keras begitu, mengasumsikan anaknya tahu. Kalau orang tua bekerja keras demi mereka. Kerja keras orang tua karena mengasihi anak-anak.
Jangan mengasumsikan anak-anak tahu. Siapa tahu anak-anak itu menafsirkannya begini, oh papa mama ini memang gak sayang sama aku, pekerjaan lebih penting daripada aku. Atau mungkin berkata begini, papa mama cari duit sebanyak-banyaknya karena nanti kalau pertemuan keluarga besar papa mama gak mau dihina, soalnya keluarganya yang lain kaya-kaya. Atau bahkan mungkin ada anak yang berkata, paling papa ini kerja keras supaya kaya, itu tujuannya apa? Supaya mau membuat mantan-mantannya nyesel. Kenapa enggak nikah sama papa? Loh, bisa jadi orang menafsirkannya itu macam-macam, saudara. Makanya kita perlu memberitahu kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita mengasihi dia. Bahkan ketika kita menghukum pun kita harus memberitahu bahwa kita mengasihi. Saya melakukan itu waktu anak-anak saya kecil. Ketika saya hukum mereka, biasanya kalau saya hukum dengan sedikit keras atau keras, maka saya memberitahu anak saya. Saya tanya, kamu tahu kenapa papa harus marah? Kenapa tahu? Kenapa papa harus hukum dengan keras? Karena papa mengasihi kamu. Kasih yang mendorong kita untuk menghukum, harusnya kasih yang sama yang mendorong kita untuk menjaga supaya yang dihukum ini jangan lalu kecewa, putus asa, dan akhirnya binasa. Atau dengan kalimat saya akan berkata begini, kasih yang menggerakkan kita untuk menegur seharusnya adalah kasih yang menggerakkan kita untuk menghibur. Kasih yang menggerakkan kita untuk menegur seharusnya adalah kasih yang sama yang menggerakkan kita untuk menghibur. Persoalannya adalah kita ini menegur didorong oleh apa? Apakah kita menegur didorong oleh kasih sayang ataukah kita menegur didorong oleh kemarahan? Persoalannya bagi kita, saya bukan tipikal orang yang gampang sabar juga, saudara. Saya dulu punya isu anger management. Sampai sekarang pun saya masih jatuh bangun di sana. Jadi saya paham ketika kita marah kepada orang, seringkali bukan out of love tapi out of anger. Ketika kita menunjukkan hukuman, disiplin kepada orang-orang di sekeliling kita, itu seringkali bukan karena kita mengasihi orang itu, tapi karena kita terlalu mengasihani diri kita sendiri. Kita tidak mau diremehkan, kita tidak mau dihina, kita tidak mau terlihat lemah di mata orang lain. Makanya kita menindak semuanya itu untuk menunjukkan satu hal saja, bahwa saya adalah someone yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dan itulah tenaga penggerak kita. Tapi seharusnya yang menggerakkan kita untuk menegur adalah kasih sayang. Dan kasih sayang yang menggerakkan kita untuk menegur seharusnya adalah kasih sayang yang menggerakkan kita untuk menghibur. Kenapa ini penting sekali, saudara? Karena mereka yang merasa disayang pada saat menjalani hukuman akan lebih mudah dibawa kembali kepada pertobatan. Mereka yang merasa disayang pada saat menjalani hukuman akan lebih mudah dibawa kembali kepada pertobatan. Saya pernah mendengar ada orang yang berkata begini, saudara. Saya bersyukur papa saya mendidik saya dengan sangat keras, bahkan kasar luar biasa. Saya berapa kali ditampar oleh papa saya, berapa kali saya dihukum, dipukul oleh papa saya. Tapi itulah yang membuat saya berhasil. Tapi jujur ya, orang ini mungkin akan menjadi jauh lebih berhasil kalau papanya penuh kasih sayang juga. Dan kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah pola. Bahwa kalau dididik dengan keras, dengan kasar, maka anak itu akan sukses. Tidak bisa. Karena hati masing-masing orang itu berbeda-beda. Saya sudah sering melihat ada orang yang hancur dan benar-benar menghancurkan dirinya karena pola asuh yang begitu kasar. Saya pernah pelayanan di luar pulau dan melewati daerah-daerah yang kecil karena mengisi retreat di satu tempat begitu, saudara. Dan ketika melewati sebuah sungai, di atas jembatannya, tentu saja tidak langsung di sungainya, di atas jembatan itu, lalu yang mengantar saya berkata begini, Pak Yakob tahu enggak, orang-orang di kampung sini punya cara hukuman yang hampir seragam dan unik. Wow, hukumannya apa? Kalau ada anaknya yang nakal, maka anaknya itu dimasukin di karung, diikat karungnya, ditaruh di pinggir sungai yang ada airnya. Dan orang itu berkata, banyak di antara mereka akhirnya
jadi anak yang baik. Wow. Saya tidak tahu bagaimana dia mendefinisikan baik itu seperti apa. Tapi saya yakin orang-orang itu berperilaku baik tapi hatinya hancur berantakan. Saudara, kita menghukum kadangkala harus kita lakukan. Tapi jangan pernah lupa orang yang menerima hukuman, teguran adalah orang yang sama yang seharusnya menerima kasih sayang kita. Karena sekali lagi saudara, kalau ada orang yang dihukum tapi tidak merasakan kasih sayang, orang itu akan merasa ditinggalkan sendirian, tidak ada orang yang peduli. Saya pernah mendengar beberapa kisah-kisah sedih orang tua yang berkata terlalu kasar kepada anaknya sampai anaknya sakit hati dan mengambil keputusan dalam dirinya. Aku akan merusakkan diriku biar mama papa tahu bahwa yang diomong memang begitu. Aku memang anak yang tidak berguna. Aku memang tidak bisa membanggakan mama papa. Aku memang kerjaannya cuma bisa menjelekkan keluarga besar. Ada anak-anak yang akhirnya saudara marah dengan orang tuanya. Ada orang yang berkata begini kepada anaknya, dan saya sering mendengar itu ya. Orang tua itu biasanya papa-papa ya dengerin. Biasanya papa bilang begini, kamu sudah bisa cari uang sendiri kamu? Kamu belum bisa cari uang sendiri mau ngelawan papa? Anaknya belajar sesuatu. Oh, kalau mau melawan papa ada syaratnya. Syaratnya apa? Bisa cari uang sendiri dan nanti pada saat anaknya besar, penghasilannya lebih besar daripada ayahnya, maka anaknya akan melawan papanya. Kenapa? Karena papanya tanpa sadar sejak kecil ngajarkannya gitu. Kamu belum bisa cari duit sendiri mau ngelawan papa gitu kan. Anak belajar sesuatu tapi yang keliru. Seharusnya kita menyayangi orang yang kita hukum saudara. Nah, Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus dan sudah pasti kalau sampai perlu dinasehati dan sampai perlu dikirimi surat membahas khusus topik ini, maka yang dinasehatkan oleh Paulus ini sebetulnya tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Sebab kita kadang-kala lebih mudah untuk menghukum daripada untuk merangkul. Setuju? Kita lebih mudah untuk menghukum orang yang bersalah daripada merangkul orang yang bersalah. Karena itu Paulus menyediakan 3 hal supaya jemaat Korintus mampu menaati nasihatnya dia. 3 hal apa yang disediakan oleh Paulus? Mari kita lihat saudara. Yang pertama adalah dorongan. Ayat yang ke-9 saudara dikatakan demikian, ayat yang ke-9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, kalau dalam bahasa Yunani, untuk mengetahui pembuktian kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Kalau dalam urutan teks Yunaninya, dalam segala sesuatu ditaruh agak di depan. Supaya menulis surat kepada kamu yaitu untuk menguji kamu atau untuk mengetahui pembuktian kamu, apakah dalam segala hal kamu taat. Maksudnya apa sih saudara? Kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkannya untuk menguji kamu. Hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya juga mirip dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk menguji kamu. Saya cek di dalam teks Yunani, kata yang dipakai sebetulnya bukan itu sih. Kata yang dipakai itu adalah untuk mengetahui pembuktianmu. Pembuktian di sana, kata pembuktian itu adalah kata yang biasanya dipakai untuk sesuatu yang sudah teruji. Misalnya emas yang murni itu teruji oleh api. Karakter orang yang sudah teruji melalui waktu, melalui berbagai macam situasi, nah itu namanya teruji. Jadi Paulus sebetulnya sedang berkata apa sih di sini? Paulus sebetulnya sedang berkata begini, aku ini ingin mengetahui pembuktian imanmu. Jadi bukan Paulus ingin menguji, bukan. Tapi Paulus ingin mengetahui pembuktian dari iman jemaat Korintus. Pembuktian dari ketaatan mereka. Ketaatan apa? Dalam segala hal. Maksudnya apa sih? Masih nggak jelas ya. Jadi maksudnya begini, saudara. Paulus sebelumnya di surat 1 Korintus, terutama pasal yang ke-5, sudah memberitahu bahwa jemaat harus tegas,
terhadap mereka yang merusak reputasi gereja, yang melakukan terus-menerus gak mau bertobat, bahkan berpengaruh buruk terhadap gereja. Orang itu perlu dikenai hukuman. Dan jemaat di Korintus taat gak? Taat. Ketika Paulus memberi nasihat kepada mereka, kamu harus memberikan disiplin kepada orang itu. Jemaat Korintus taat. Paulus sudah tahu mereka taat. Nah sekarang Paulus itu ingin mengetahui pembuktian yang satunya lagi. Yaitu ketika dia memberikan nasihat. Sekarang orang yang kamu hukum itu sekarang kamu rangkul. Dan Paulus bilang begini, aku ingin mengetahui pembuktian bahwa dalam segala hal kamu taat. Jadi Paulus sebetulnya di sini sedang memberikan dorongan sih. Paulus sebetulnya sedang ngomong begini, dulu kamu kan sudah menaati nasihatku, yaitu untuk menindak tegas orang-orang yang bersalah itu. Sekarang aku ingin mengetahui pembuktiannya bahwa kamu juga menaati aku di dalam hal yang lain, di dalam segala hal, yaitu ketika kamu menghibur orang itu. Saudara, nasihat Paulus ini yang disertai dengan dorongan. Paulus itu bukan menyaksikan jemaat Korintus ini tidak taat loh, bukan. Kata kuncinya itu bukan untuk mengetahui apakah kamu taat, bukan. Intinya itu adalah dalam segala sesuatu. Jadi Paulus sebetulnya menekankannya kamu tuh sudah taat, tapi Paulus ingin tahu apakah taatnya di dalam segala sesuatu. Ketika dinasihatkan untuk memberi hukuman, oke, kamu taat. Tapi sekarang aku memberikan nasihat kepada kamu, ayo mengasihi kembali orang itu, apakah kamu juga bisa menaatinya. Nah saudara, mengapa sih untuk taat saja butuh dorongan? Mengapa untuk taat butuh dorongan? Kita seringkali kan persoalan kita itu bukan do not know what to do. Do not know what we have to do. Kita sebetulnya tahu apa yang harus kita lakukan. Pengalaman saya di ruang konseling ya, walaupun saya nggak pernah punya ruang konseling, biasanya di mall, di kafe dan sebagainya. Secara pengalaman saya memberikan konseling kepada banyak orang adalah begini. Orang yang datang konseling dengan saya, 95% sudah tahu apa yang harus dilakukan. Benar atau betul? Ketika saudara cari hamba Tuhan, nyari konselor, sebetulnya kan saudara sudah tahu sih apa yang harus saudara lakukan. Cuma saudara itu butuh dorongan yang lebih supaya saudara mampu melakukannya. Suami istri bertengkar, tanya sama pendeta, Pak, apakah orang Kristen boleh cerai ya? Memangnya dia nggak tahu jawabannya? Tahu, pertanyaan itu sebetulnya artinya itu begini, Pak, kami mau menyerah, tolonglah kami supaya kami tidak jadi bercerai. Gitu loh maksudnya. Pertanyaan-pertanyaannya itu sebetulnya mereka itu sudah tahu jawabannya. Pak, bagaimana ya Pak ya mengatasi istri yang terlalu cerewet atau suami yang terlalu ketus? Masa nggak tahu jawabannya? Tahulah secara umum, ya kan? Tapi kita butuh dorongan. Mengapa kita butuh dorongan? Ini dia jawabannya. Ketaatan seringkali membutuhkan dorongan karena ketaatan memang bukan sesuatu yang natural. Ketaatan seringkali membutuhkan dorongan karena ketaatan memang bukan sesuatu yang natural. Benar. Saya tidak tahu dengan saudara karena saya lihat beberapa orang yang bertumbuh dari keluarga yang penuh aturan, dari keluarga yang baik, dari keluarga yang lurus-lurus, mereka tuh bahkan tidak sadar kalau ada aturan. Karena hidupnya dia memang begitu. Sejak kecil itu sudah lurus terus begitu loh saudara. Tapi saya berangkat dari keluarga yang tidak seperti itu. Sehingga untuk menaati sesuatu itu butuh usaha yang besar untuk saya. Bahkan kalau dalam kalimat saya seringkali berkata begini, bahkan untuk melakukan kebaikan yang begitu kecil, saya membutuhkan usaha yang begitu besar. Kenapa? Karena tidak natural. Ketaatan bagi saya itu tidak natural, saudara. Saya dari dulu tidak bisa. Ketika guru ngomong A, semuanya harus menaati. Saya dari dulu nggak bisa. Saya mesti tanya kepada guru, saudara. Bahkan saya pernah tidak buat PR, dipanggil oleh guru saya. Dan memang benar, saya hampir tidak pernah membuat PR. Dan biasanya nilai saya dikurangi. Saya dimarahi oleh guru. Lalu saya datang kepada gurunya. Saya tanya, Bu, kenapa saya harus membuat PR? Tahu jawabannya gurunya apa kira-kira? Kalau saudara guru ditanya begitu jawabannya apa? Guru saya memberi jawaban yang saya suka sekali. Guru saya ngomong gini,
Ya supaya kamu bisa menguasai mata pelajarannya. Langsung saya celing, dapat celah. Lalu saya ngomong begini, Bu, saya janji, jamin sama ibu. Pelajaran ibu nilai saya paling minim 9. Tapi dengan satu syarat, saya nggak perlu buat PR. Guru saya tetap bilang begini, kamu tetap harus buat PR. Saya bilang, Bu, tujuannya kan bisa. Nah kalau saya bisa tanpa membuat PR, apa salahnya? Bingung guru saya. Akhirnya dia ngomong gini, kalau kamu nggak bikin PR, walaupun bisa, saya kurangi nilaimu. Gitu. Saya bilang, iya, saya lebih baik dikurangi daripada mengerjakan PR. Dan itu saya. Makanya tidak heran ya, saya walaupun di sekolah teologi saja dikeluarkan dosen dari kelas itu 5 kali. Tepuk tangan untuk saya. Haleluya. Dan saya diskorsing 1 tahun, saudara nggak boleh keluar dari asrama karena berbagai macam perlawanan yang saya lakukan. Saya ini pokoknya ada sesuatu, saya nggak bisa langsung taat. Kenapa? Karena melatar belakang saya. Karena latar belakang saya nggak ada aturan semacam itu, saudara. Saya hidup di tengah keluarga yang broken home, saya tinggal di tengah komunitas yang tidak ada aturan apa-apa. Sehingga saya tidak tahan dengan aturan. Dan yang kedua mungkin karena pikiran kritis saya. Untuk apapun tuh saya selalu menanyakan sesuatu, saudara. Jadi misalnya ya, kalau saudara itu lihat di warung gitu, saya pernah ngajak orang makan gitu kan, di warung ada tulisannya gini, ngamen gratis. Yang saudara pikirkan apa? Yang saudara pikirkan apa? Ngamen gratis. Berarti kalau ngamen tidak dikasih uang, ya kan? Saya itu mempertanyakan kalimat itu. Ngamen gratis. Maksudnya apa ya? Maka saya ngomong kepada orang yang saya ajak makan itu. Setelah makan sebelum saya bayar, saya ngomong, coba kamu ke kasir, lalu kamu nyanyi 1 lagu. Pasti makan kita gratis. Loh, kenapa penafsiran saya liar? Masuk akal enggak sih? Rasanya kalau ngomong masuk akal kok keterlaluan ya. Tapi itulah cara berpikir saya. Jadi ketika ada tulisan misalnya ya, di mau gini, buy one get one. Wah, semuanya datang. Kalau saya enggak, saya mikir gini, buy one get one. Ya bener lah. Kalau buy one get two baru saudara masuk. Buy one get one. Harusnya itu buy one get one free. Kan begitu loh seharusnya. Kita tuh seharusnya berpikirnya begitu, saudara. Nah saya tuh nggak tahu ya. Untuk apapun itu saya pikirkan terus gitu. Kenapa begini ya? Kenapa tidak begitu ya? Makanya menaati sesuatu, menaati aturan bagi saya membutuhkan usaha yang besar. Dan kita semua tahu, kita semua naturnya terjual di bawah kuasa dosa. Natur kita adalah natur yang berdosa. Sehingga menaati begitu saja itu bukan bagian dari natur kita. Kita membutuhkan Roh Kudus bekerja mengalahkan natur kita. Kita membutuhkan firman Tuhan yang menggerakkan kita untuk menaati. Nah kita juga belajar dari Paulus memberikan dorongan ini. Kita belajar sesuatu, saudara. Bahwa ketaatan baru teruji setelah melalui berbagai keadaan. Jemaat Korintus sudah taat. Waktu Paulus mengatakan kamu harus mendisiplin orang itu. Taat, mendisiplin. Tapi sekarang Paulus menguji. Apakah kamu taat untuk mengasihi kembali orang itu? Karena ketaatan itu baru teruji setelah melalui berbagai keadaan. Dan saya belajar banyak tentang kebenaran ini. Belajar dengan cara yang menyakitkan, saudara. Saya dulu pernah diminta tolong gereja. Pak, tolong carikan hamba Tuhan yang baik, yang tidak neko-neko, yang bukan hamba uang. Lalu saya cari orang-orang yang saya kenal. Wah, saya ketemu satu orang. Karena saya tahu saya pernah pelayanan bersama orang ini dan pelayanan kami itu susah secara finansial dan orang ini tidak pernah mengeluh. Orang ini melayani dengan setia. Wah, saya yakin nih orang ini bisa dipercaya. Saya bilang, saya dapat orangnya baik. Saya bilang begitu. Lalu diterimalah hamba Tuhan ini di gereja itu. Ternyata saya salah. Orang ini tahan di dalam kemiskinan. Karena memang dari kecil dia miskin. Ketika dia pindah di tempat pelayanan yang basah dalam tanda kutip, yang menjanjikan kelimpahan finansial, kemudahan fasilitas, orang ini tiba-tiba menjadi orang yang tidak saya kenal, saudara.
Ketika orang ini ditawari misalnya, oh nanti Bapak akan dapat sekian, dia tidak terima. Dia minta naik. Ketika ditawarkan, nanti gereja akan menyediakan kepada Bapak alat ini, dia tidak mau. Dia mau yang lebih baik. Saya diprotes oleh orang-orang yang ada di sana. Saya minta maaf kepada mereka dan dari situ saya belajar satu hal. Ketaatan baru teruji setelah melewati berbagai keadaan. Saudara nggak bisa menguji seseorang hanya melewati satu keadaan saja. Misalnya ya, oh hamba Tuhan itu nggak bermasalah secara keuangan kok. Sampai sekarang loh tidak pernah ada isu tentang keuangan. Ya mungkin karena dia kecukupan. Coba taruh dia di tengah kelimpahan. Coba taruh dia di tengah kekurangan. Apakah dia akan tetap menjaga integritasnya? Saudara, kadangkala kita perlu menguji melalui berbagai macam keadaan supaya kita bisa tahu ketaatan seseorang. Untuk menerima kembali, mengasihi kembali orang yang bersalah, kita membutuhkan dorongan. Kita bisa kok untuk melakukan yang satu. Kenapa kita nggak bisa melakukan yang lain? Yang kedua saudara, keteladanan. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni, bentuknya present, kesalahannya, aku mengampuninya juga, bentuknya perfect. Sebab jika aku mengampuni, bentuknya perfect. Nanti saya terangkan saudara apa maksudnya. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu. Kalau dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan demi kamu, for your sake, bahasa Inggris begitu, atau melalui kamu, through you, di hadapan Kristus. Saya baca ulang sekali lagi. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu atau demi kamu, melalui kamu di hadapan Kristus. Saya suka bagaimana Paulus mengubah kata kerja yang dia pakai. Padahal kata dasarnya sama. Mengampuni di situ saya sudah terangkan dalam khotbah sebelumnya. Mengampuni itu artinya apa? Memberikan karis, memberikan anugerah kepada orang lain. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Karena kata dasarnya sama. Jemaat Korintus mengampuni dengan Paulus mengampuni, kata dasarnya sama. Tapi yang menarik adalah Paulus mengganti tensesnya. Untuk jemaat Korintus, barang siapa yang kamu ampuni, present, aku mengampuni, artinya aku telah mengampuni dia. Dan barang siapa yang aku telah ampuni, jika memang ada begitu, aku melakukannya demi kamu. Saudara, di dalam bahasa Yunani, tense perfect itu dipakai untuk satu tindakan yang terjadi di masa lampau, tapi penekanannya di sini, akibatnya sampai sekarang. Jadi bukan cuma tindakannya di masa lampau, tapi akibatnya sampai sekarang. Maka saya menafsirkan begini. Ketika Paulus berkata kepada jemaat Korintus, siapa saja yang kamu ampuni, bentuknya present, karena Paulus melihat tidak ada dampaknya atau belum ada dampaknya, orang itu aku ampuni juga, bentuknya itu lampau. Karena ketika Paulus mengampuni orang itu, ada dampaknya. Yaitu Paulus ingin memberi teladan kepada jemaat di Korintus. Aku mengampuni orang itu demi kamu. Aku mengampuni orang itu melalui kamu. Entah manapun terjemahan yang benar, demi kamu atau melalui kamu, artinya tetap sama saudara. Ketika Paulus mengampuni, itu untuk kepentingan jemaat Korintus. Maksudnya Paulus begini saudara. Aku ini mengampuni orang itu untuk memberi contoh kepada kamu. Bahwa kamu pun seharusnya mengampuni orang itu. Saudara, orang ketika kita nasihati saudara, seringkali susah untuk melakukan yang kita katakan. Karena orang itu membutuhkan keteladanan dari kita. Dan ketika saya membaca surat-surat Paulus, terutama teks kita hari ini, saya merenung. Bahwa Paulus itu sebetulnya sangat suka loh by nature untuk berkata begini. Kenapa? Paulus itu orang yang sangat keras sekali. Nah, saya tidak tahu saudara tipikal orang keras atau tidak. Tapi saya bisa relate to Paul. Kenapa? Karena hidup saya itu hampir sama seperti Paulus. Hidupnya lekat dengan kekerasan. Paulus itu melihat Stefanus dirajam batu aja dia tenang menjaga jubahnya banyak orang. Dia bukan cuma penjaga loh itu. Berarti dia mungkin adalah mastermind di balik peristiwa itu. Dia adalah orang yang sadis. Dia orang yang kalau ngomong tidak peduli orang lain.
Dia adalah orang yang sangat pemberani, siapapun dia tentang, saudara. Tapi dia bisa berkata, aku mengampuni orang itu supaya kamu juga belajar mengampuni orang itu. Aku mengampuni itu demi kamu, yaitu supaya kamu belajar sesuatu. Tidak mudah bagi Paulus untuk mengampuni orang lain dengan karakternya yang semacam itu, dengan sifatnya yang sangat keras seperti itu, dengan pengaruh Paulus yang besar seperti itu, sulit bagi Paulus sebetulnya untuk mengampuni. Atau kalau dalam kalimat saya begini, saudara, mereka yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan, Paulus bukan tipe orang seperti itu. Mereka yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan biasanya sukar untuk memberikan pengampunan, kecuali dibayar dengan ketundukan. Kalau saudara tipikal orang yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan, misalnya seorang papa yang selalu berkata, hormati ya, aku ini masih jadi papamu, ngerti? Kamu masih ada di rumah ini, kamu hormati papa. Berarti nanti kalau sudah bisa beli rumah sendiri, boleh tidak menghormati papa. Kita seringkali main jabatan, kita ini papa ini, kamu harus hormat. Atau kita main kekuasaan. Suami kepada istri kasar, main tangan dan sebagainya. Atau mungkin sebaliknya juga bisa. Istri kasar kepada suami, main kuasa juga. Beberapa istri itu main kuasa. Tapi kuasanya bukan pakai otot, saudara. Istri itu biasanya pakai otak, saudara. Dia bilang begini, kamu pokoknya kalau nggak nurut dalam hati ya tentu saja. Gitu. Kalau kamu nggak nurut, aku nggak akan ngurusin semua urusan di rumah ini. Wah itu bisa berapi loh, saudara. Enggak percaya? Coba tanya suami-suami di sini, token listrik nomor berapa? Kalau bayar uang sekolah anak, transfernya ke rekening yang mana? Sebagian besar di antara kita enggak tahu yang kecil-kecil gitu, bener enggak sih? Saya enggak bisa bayangkan seandainya istri saya ngomong gini, sudah aku give up, aku enggak mau ngurus apapun gitu. Saya langsung ngekos sih. Karena lebih simpel hidup ngekos daripada hidup di rumah tapi tanpa istri saya yang ngatur semuanya itu. Saya bingung, saudara, mau nonton TV aja bingung, ini remote-nya yang mana? Kalau sudah ketemu remote-nya, kalau nonton yang ini caranya bagaimana begitu kan ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa ketahui. Dan istri biasanya tahu tuh punya kekuatan semacam itu. Maka yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan itu biasanya sukar untuk memberikan pengampunan, saudara. Kecuali kalau orangnya ngomong, saya minta maaf ya, saya minta maaf, saya janji akan tunduk gitu. Baru akhirnya perasaannya lega, ada damai Natal walaupun masih November gitu loh, saudara. Karena mengedepankan jabatan dan kekuasaan. Nah kita perlu menyertakan keteladanan di balik nasihat kita. Mengapa? Ini dia. Nasihat yang berdampak besar adalah melalui keteladanan dan kebersamaan. Melalui keteladanan orang diyakinkan bahwa sesuatu bisa dilakukan. Mereka lihat bisa kok. Orang itu bisa. Lalu melalui kebersamaan orang merasa diberi tuntunan. Jadi kalau cuma keteladanan, saudara, tapi nggak ada kebersamaan, orang itu cuma melihat kepada kita, tapi tidak akan mengikuti kita. Saya masih ingat benar, saudara, dan itu pelajaran berharga bagi saya, dan tampaknya saya belajarnya lambat. Pernah ada hamba Tuhan di tempat ini dulu mau mundur, lama sekali, lalu tidak jadi mundur. Karena saya coba datangi dia, ngajak bicara, dan saya masih ingat dia ngomong begini, Pak saya mau mundur. Kenapa? Karena saya merasa tidak bisa memberi kontribusi apa-apa di tempat ini. Saya bilang, tidak sih, saya masih butuh kamu. Terus dia gambarkannya gini, Pak Yakob, gambarannya gini deh. Ada tangga yang tinggi naik ke atas. Saya tuh bisa lihat bagaimana Pak Yakob sampai ke atas. Pak Yakob dengan gampang sampai ke sana. Saya tahu what to do. Tapi saya ini terseok-seok di anak tangga yang kedua. Tiap kali naik anak tangga yang lainnya, saya tuh berdarah-darah kepengennya berhenti di tengah jalan. Saya melihat keteladanan, tapi saya tidak melihat kebersamaan. Saya kadang-kala ingin Pak Yakob itu turun, melangkah bersama saya di setiap anak tangga. Saya karena cuma butuhnya itu bukan cuma keteladanan, tapi saya juga butuh tuntunan. Saya sudah bisa melihat keteladanan, bagaimana cara mencapainya, tapi saya butuh di setiap anak tangga untuk dituntun.
Nah kurang lebih anak kita juga seperti itu. Orang tua seringkali cuma bisa memberikan marahan, aturan, semuanya kita berikan tanpa kita memberikan keteladanan. Keteladanan penting, kebersamaan juga penting. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku mengampuni orang itu demi kamu atau melalui kamu. Ada kebersamaan di situ, ada keteladanan di sana. Yang terakhir saudara, yang kita perlukan untuk menaati sebuah nasihat bukan cuma dorongan, bukan cuma keteladanan, tetapi juga peringatan, saudara. Peringatan. Ayat yang terakhir ke-11 saya bacakan dengan cepat. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Wah, semua pedagang pasti bingung. Kok mengambil keuntungan kayak iblis gini ya. Nah, makanya saya menghibur. Bukan. Secara hurufiah harusnya artinya begini. Mengambil apa yang bukan haknya. Jadi kata mengambil keuntungan itu muncul beberapa kali di surat 2 Korintus. Dan artinya itu mengambil apa yang bukan haknya. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksud iblis itu. Dan nanti di pasal 11 ayat 3 Paulus memberikan peringatan bagaimana Hawa telah diperdayakan oleh kelicikan ular. Kata kelicikan di sana adalah kata Yunani yang sama yang dipakai di sini. Saudara, Paulus perlu memberikan peringatan. Kalau dorongan tidak cukup, ditambahin keteladanan dan kebersamaan tadi. Kalau tetap tidak cukup, perlu dikasih peringatan. Kamu kalau tidak mengasihi orang itu, berarti kamu memberi kesempatan iblis untuk mengambil keuntungan. Dan iblis itu licik banget. Dia selalu mengambil apa yang tidak jadi haknya dan dia menipu kita. Saya akan terangkan dengan cepat ya. Bagaimana iblis menipu orang yang berdosa? Yaitu begini. Pertama-tama ingin tahu sesuatu. Anak muda biasanya ingin tahu. Gambar porno kayak apa, video porno kayak apa, ingin tahu. Setelah ingin tahu, keinginan tahuan berubah menjadi kecanduan. Melihat gambar itu, melihat video itu, lama-lama muncul ketidakpuasan. Kok cuma lihat-lihat aja ya, gitu kan ya. Rasanya kok kurang menantang ya. Lalu akhirnya melakukan langsung. Tapi begitu melakukan, akhirnya kita tahu ada kekosongan. Benar gak sih? Ada kekosongan. Lalu karena ada kekosongan, kita berusaha untuk melawan, tapi tetap nggak bisa. Ada kekosongan, kita mau melawan, tetap tidak bisa. Akhirnya kita apa? Putus asa. Lingkaran ini akhirnya berputar terus yang kita kenal dengan nama lingkaran setan. Setan sangat ahli untuk menjebak kita. Nah, bagi orang yang memberikan disiplin, wah, setan juga punya tuh strategi umum yang dia pakai, yaitu ini, saudara. Ketegasan, wah, atas nama kebenaran orang berani bertindak tegas, wah bagus banget. Ketegasan, lalu berubah menjadi kekasaran. Kita ini harus tegas membela kebenaran. Akhirnya orang-orang yang tegas tidak bisa membedakan keras dan kasar. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Lalu muncul kekasaran. Setelah muncul kekasaran, orangnya tidak bisa nerima nasihat kita, tidak bisa nerima omongan kita, orangnya menentang kita, lalu kita marah. Kemarahan muncul. Ada kemarahan, kita marah, orang itu tambah marah, terjadi permusuhan. Permusuhan akhirnya berubah jadi kepahitan. Hati-hati saudara. Seringkali iblis bekerja dengan cara ini. Saya mau kasih tahu saudara, kelebihan saudara itu seringkali dijadikan kelemahan saudara oleh iblis. Suka kebenaran, wah kelihatannya gitu, suka belajar kebenaran. Wah, iblis lihat nih, wah iya digoreng nih, gitu kan ya. Dengan cara apa? Dibuat tidak sabar terhadap orang lain yang salah. Dibuat jadi orang yang kasar terhadap orang lain. Dibuat jadi orang yang suka menghakimi orang lain. Jadi kelebihan kita akhirnya jadi kekurangan kita. Misalnya, orang yang suka dengan detail, kelebihan enggak? Kelebihan, tapi iblis menggoreng itu sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai rencana kita, bingungnya setengah mati, berhala kontrol mulai muncul. Berhala kontrol mulai muncul. Berhala kontrol itu untuk orang-orang yang apa? Yang suka detail, saudara. Lalu misalnya nih, saudara tuh orang yang tidak mudah give up. Orangnya tough menghadapi masalah apapun. Saudara dihina, saudara tahan. Wah, iblis lihat, wah bisa digoreng nih kelebihannya. Lalu muncul berhala pengakuan, ya kan? Mau membuktikan semua orang ini salah, menunjukkan dirinya mampu, dan nanti itu akan membungkam mulut orang-orang ini. Kelebihan kita bisa jadi kelemahan kita. Nah, saya ingin menutup khotbah saya
dengan beberapa kutipan. Yang pertama adalah dari John Calvin, saudara. John Calvin mengatakan demikian, saudara. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada memberi kesempatan kepada setan untuk mereduksi, mengerdilkan seorang pendosa kepada keputusasaan. Kapanpun setiap kali kita gagal untuk menghibur mereka yang sudah digerakkan kepada pengakuan yang tulus terhadap dosa mereka, kita sedang bermain dengan tangan iblis. Ketika ada orang kita tegur dengan baik-baik, dengan lemah lembut, dia bertobat, kita harus rangkul dia. Ketika kita harus menegur dengan keras sekalipun, dia bertobat, kita harus merangkul dia. Kalau kita tidak melakukannya, Calvin mengatakan bahwa itu adalah hal yang paling berbahaya, sehingga orang yang pendosa akhirnya menjadi orang yang binasa. Dan saya akan tutup dengan 2 kalimat dari saya. Yang pertama adalah ini. Salib yang memberikan pengampunan adalah salib yang menaklukkan setan. Yesus sebelum disalib dia berkata, tiba saatnya penguasa dunia ditaklukkan. Salib yang memberikan pengampunan adalah salib yang menaklukkan setan. Bagaimana mungkin yang sudah diampuni justru memberikan kesempatan kepada setan untuk menang. Ketika saudara gagal mengampuni orang lain, ketika saudara menyimpan kepahitan terhadap orang lain, ketika saudara tidak mau merangkul kembali orang lain, maka saudara sedang memberi kesempatan iblis untuk menang. Padahal salib yang memberikan pengampunan kepada kita, salib yang sama menaklukkan setan. Yang terakhir kalimat dari saya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Melalui kebencian setan ingin merampas semua keindahan yang Kristus sudah berikan. Kedamaian, kebahagiaan, persekutuan, dan kemenangan. Ini yang Tuhan berikan menjadi hak kita oleh anugerahnya. Tapi setan mengambil keuntungan, mengambil apa yang bukan jadi haknya, sehingga melalui kebencian kita kehilangan kedamaian, kebahagiaan, persekutuan, dan kemenangan. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini saudara, hati kita benar-benar diganggu oleh Roh Kudus dalam tanda kutip, dibuat tidak nyaman oleh Roh Kudus, sampai akhirnya kita berani berkata di hadapan Kristus, aku mau melepaskan pengampunan, aku mau mengasihi orang itu. Aku mau merangkul dia kembali. Siapapun orang itu dalam hidup saudara, mari kita datang berdoa bersama-sama. Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Bukan hanya hamba-Mu yang menyampaikan, tapi juga semua umat-Mu yang mendengar. Baik yang ada di gedung Rakindan maupun di rumah masing-masing. Kami datang kepada-Mu mohon ampun. Karena kata-kata kami seringkali melukai orang lain. Terutama ketika kami tidak bisa mengendalikan emosi. Ketika kami marah kepada orang lain. Kami tidak tahu ada berapa banyak orang yang dilukai oleh kebodohan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami juga kalau kami seharusnya bisa menegur, tapi kami tidak melakukannya, sehingga orang itu mengalami kehancuran. Tuhan, kami bertanggung jawab atas kehancuran itu. Kami mohon ampun. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kiranya kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kami, kasih yang lahir dari salib di Golgota itu, kiranya kasih yang sama menggerakkan hati kami untuk berani mengasihi, meneguhkan kasih kami kembali kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami, mampukan kami untuk mengampuni orang lain, karena kami sudah diampuni oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita.
Persembahan dapat diberikan secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan di belakang seusai ibadah nanti. Bagi jemaat yang beribadah secara online maupun onsite juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai dengan cara scan kris yang tertera di layar. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Exodus Community, this is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Anda mungkin tahu bahwa REK telah melakukan pemuritan sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi mungkin Anda tidak banyak tahu bahwa proses pemuritan yang ada di REK telah dikaji ulang dan telah didesain ulang. Kita semua mulai dari nol, dan ini dimulai dari saya memuridkan para hamba Tuhan. Ya, benar sekali. Seluruh hamba Tuhan REK mengikuti kelas Mengapa Saya Kristen, dan setelah itu mereka mengikuti discipleship group modul yang pertama atau DG1. Dan kini tiba saatnya bagi para majelis dan pengurus cabang lokal akan dimuridkan baik oleh saya untuk majelis maupun oleh hamba-hamba Tuhan yang lain untuk para pengurus cabang. Dan saya mengharapkan kita semua bisa berpartisipasi di dalam proses pemuritan ini. Dan bagi semua jemaat yang lain, para pelayan, guru sekolah minggu, mari kita bersama-sama mendaftar secepatnya. Karena kelas Mengapa Saya Kristen akan dibuka pada bulan Desember ini. Kelas ini paling lama akan selesai di dalam 3 bulan dan dilakukan secara online. Bapak Ibu Saudara yang cepat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bisa juga menyelesaikan kelas ini secara lebih cepat. Karena itu saya mendorong, ayo segera mendaftar, ayo segera selesaikan supaya kita semua bisa tergabung di dalam kelompok-kelompok pemuritan discipleship group yang pertama. Kiranya Tuhan terus mendorong kita, bukan cuma datang dan pergi di dalam ibadah, tetapi juga untuk dimuridkan dan pada akhirnya bisa memuridkan orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari bersama hadir dalam perayaan Natal Let the Truth Reign, Sabtu 16 Desember di REK Hub Galaxy Mall 3, Surabaya. Daftarkan diri Anda segera di bit.ly/natalrek32. Jangan lewatkan berbagai rangkaian acara Natal REK 2023 dan beragam merchandise cantik yang bisa Anda miliki dengan pemesanan melalui website take.app/rekstore. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu dari slide yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama adalah gereja akan memberkati Saudara Daniel dan Saudari Yunike pada tanggal 2 Desember dan ini menjadi bentuk pelayanan pastoral. Bila mana Bapak Ibu ada yang keberatan dengan rencana pemberkatan ini, bisa menyampaikan keberatan tersebut kepada gereja. Namun bila tidak ada, maka gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan ini. Lalu yang berikutnya, berkaitan dengan kegiatan Natal, Bapak Ibu bisa cermati bahwa open gate itu pukul 6 sore, betul ya, pukul 6 sore dan ibadah akan dimulai pukul 7. Jadi saya mendorong Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk bisa datang lebih awal supaya bisa menempati tempat secara proper, lebih enak di dalam dan saya mendorong Bapak Ibu mungkin makan malam terlebih dahulu ya supaya nanti mengikutinya juga dengan perut yang tenang begitu ya. Ya panitia hanya menyediakan roti ya, snack, tidak menyediakan makan malam. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Ada beberapa merchandise yang Bapak Ibu bisa miliki dengan perincian seperti di layar. Lalu yang berikutnya, next. Ya, Bapak Ibu bisa memesan kepada nomor yang terpampang di sini ya. Nah, ini juga ada. Nah, ini adalah khusus untuk bukan khusus deh. Ini adalah Natal yang dilaksanakan Komisi Sekolah Minggu REK Nginden. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri jangan lupa Sekolah Minggu REK Nginden akan merayakan perayaan Natal pada tanggal 10 Desember pukul 10 ya di tempat ini ya di ruang REK
sekolah minggu lantai 2. Bapak Ibu bisa mempersiapkan, bisa mendorong putra-putrinya untuk mengikuti acara Natal bersama ini. Berikutnya. Oke, nah ini juga kita akan melaksanakan di akhir tahun baptisan anak. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan, jadi saat ibadah Natal nanti tanggal 25 Desember akan ada baptisan anak, juga ada peneguhan sidi atau juga baptis dewasa. Nah, beberapa orang jemaat yang kemarin sudah mengikuti katekisasi dan siap untuk sidi maupun baptis dewasa bisa mempersiapkan segala sesuatunya, bisa menghubungi Ibu Herlin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya juga bisa menghubungi Ibu Erlin supaya memperlengkapi administrasi yang diperlukan. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti tadi di dalam video yang sudah kita simak bersama-sama, bahwa kita akan mengadakan DG, ya ini di restart dari ulang kembali, ya dari awal kembali diulang. Dan ini diperuntukkan bagi seluruh jemaat. Nah, bagaimana bisa mengikuti DG nanti? Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Bapak Ibu menyelesaikan materi Mengapa Saya Kristen atau disingkat dengan MSK. Tadi yang Pak Yakub sudah sampaikan melalui video. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftarkan katekisasi MSK, katekisasi Mengapa Saya Kristen, melalui link yang sudah ada ini, ya. Dan ini akan dibuka sampai tanggal 27 November. Berarti besok terakhir. Silakan Bapak Ibu langsung segera klik atau scan barcode ini untuk mendaftarkan diri. Nanti kelas ini akan berlangsung kurang lebih sampai bulan Maret, bulan yang ketiga. Lalu Bapak Ibu di akhir bulan Maret baru bisa mengikuti DG angkatan yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu ketika ingin ikut DG harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Silakan bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Baik, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami saat ini memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang akan menerima, memberkati, memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk syafaat kami, menyerahkan untuk iklim global yang saat ini sedang terjadi. Ada perubahan yang begitu ekstrim yang terjadi di dunia ini. Bahkan ini berpengaruh terhadap perekonomian, terhadap ketahanan pangan yang ada di bangsa-bangsa di dunia ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa di dalam mengantisipasi, mempersiapkan pemanasan global yang bisa saja terjadi lebih buruk dari saat ini. Tuhan, kami memohon bila Tuhan memberi kekuatan pada kami untuk kami bisa melaluinya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua. Umat-Mu ini Tuhan boleh mengambil bagian di dalam tanggung jawab memelihara alam di sekitar kami. Melalui gaya hidup kami, melalui penggunaan energi hari lepas hari. Biarlah kami boleh menghemat, kami juga boleh menjaga lingkungan kami sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk yang merusak alam ini. Tuhan tolong kami. Tuhan pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan DG atau yang saat ini sudah dikerjakan. Kiranya Engkau menolong memberkati juga untuk jemaat yang saat ini sedang mempersiapkan mengikuti katekisasi MSK. Bila Engkau yang akan memberikan kekuatan pada mereka sehingga nanti mereka juga boleh mengikuti DG dengan baik. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal tanggal 16 Desember.
Kami memohon berkat bagi para panitia yang sudah bekerja mempersiapkan saat ini. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam acara nanti Tuhan berkati. Bahkan juga seluruh jemaat Tuhan boleh mengikuti dengan sukacita. Kami boleh merayakan kedatangan juru selamat kami. Kami boleh merayakan bukti kasih Allah kepada kami. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan tiba saatnya engkau akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah engkau menjadi pelaku firman dengan pertolongan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menyinarimu dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa hadir di dalam hatimu, yang menolongmu, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan memberikan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua. Terimalah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya.